Bapak dan Ibu hadirin sekalian yang kami hormati, acara akan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bupati Kudus Bapak Haji Mustafa yang kami hormati. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Bupati Kudus, beliau Bapak Haji Mustafa. Yang terhormat Bapak Wali Kota Pekalongan, beliau Bapak Ahmad Arslan Junaid SE. Yang kami hormati atau dikenal dengan Bapak Alek, yang kami hormati pelaksana tugas Sekretaris Daerah Kota Pekalongan Bapak Slamet Priantono, yang saya hormati para pimpinan SKPD di pemerintah Kota Pekalongan. Kami sangat berbangga dan bahagia atas kerawan Bapak Wali Kota Pekalongan beserta seluruh jajarannya, dan ini merupakan satu kehormatan kami dan tentunya harapan kami kehadiran Bapak Wali Kota dan para pimpinan SKPD di lingkungan pemerintah Kota Pekalongan. Kita dapat sharing, tukar-tukar informasi sehingga nantinya silaturahmi ini akan bermanfaat di dalam kita mengelola pemerintah masing-masing. Bapak dan Ibu yang kami hormati, dan staf ahli jajaran SKPD di Kabupaten Kudus dan rombongan dari Pekalongan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan dayanya sehingga pada pagi siang hari ini rombongan dari Kota Pekalongan bisa diterima di pemerintahan Kabupaten Kudus dan Pekalongan SWT. Salam serta salam kita aturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita dapat syafaatnya di akhir nanti. Bapak-bapak sekalian, ini adalah kunjungan pertama kali saya secara resmi. Kebetulan saya ini dilantik pada tanggal 17 Februari kemarin di Simpang 5. Dan kebetulan juga saya sudah kenal Pak Mus sudah lama karena saya menjadi wakil wali kota periode yang lalu. Dan Kota Kudus, Semarang, Pati, Jepara ini dulu menjadi wilayah saya karena sebelum menjabat sebagai wakil wali kota dan wali kota sekarang, saya selaku pengurus di sebuah koperasi namanya Koperasi Simpan Pinjam Jasa Kospin Jasa, yang di Kudus juga ada cabang Pati, Juwana, Kayu, kemudian Jepara dan lain sebagainya. Jadi saya kalau ke Kudus ini pasti nginepnya di Gripta. Tadi malam selaku wali kota diinapkan di situ juga. Dan biasanya saya makan siang di Sagrasa di tempatnya Mbak Yuli atau Karangasem, ya ada apa lah. Ya, biasanya di sini oleh-olehnya jenang Pak. Dan saya juga rutin tiap tahun ke Kota Kudus diundang oleh pemilik owner pabrik rokok Syukur. Beliau senang naik harli sama seperti saya, sama seperti bupati yang dulu Pak Tamsir. Bapak-bapak yang hormati, saya di sini membawa rombongan. Yang pertama adalah Bapak Sekda saya yang paling ganteng Pak. Kebetulan beliau penyanyi juga dari malam sampai selasa Pak. Kemudian ada staf ahli Pak Di, ada dari Pak Aris dari DBK, ya. Ada mantan wakil Bupati Pekalongan Bapak Ponco yang sekarang jadi kepala dinas saya, kepala dinas sosial tenaga kerja. Ada kepala dinas pendidikan Pak Agus, ada dari Bapeda ketua kepalanya Bu Ning, kemudian Pak Jati dari Bapermas, kemudian dari bagian hukum Pak Mungsi, ada Pak Susilo dari perekonomian, Pak Ferry dari Perindak, dan ada lagi cukup, dan dari Pak
Gus dan Jateng yang tadi malam juga mendampingi saya. Tentu saya sangat senang sekali Pak datang ke sini di Suku Mangan sarapan. Sarapannya khas Kudus Pak Mus ya. Dan yang paling bagian saya boleh udut Pak. Boleh merokok ya. Tadi Pak Sekda menggambarkan tentang potensi Kudus seperti apa dari awal sampai akhir, ada pendidikan, ada kesehatan dan lain sebagainya. Di Kota Kalongan sama Pak, Kalongan Kota Batik, Universitas Batik. Kebetulan kita juga berada di wilayah Pantura, tapi Kota Kalongan kota kecil Pak. Kita hanya ada 4 kecamatan, sementara ada 27 kelurahan, jumlah penduduk 290.000 jiwa, dan 70% di kita ini bergerak di bidang home industri batik, kerajinan, selain perikanan yang menjadi poros maritim Bapak Presiden, dan untuk di Kota Kalongan ada sebagai kota metropolitan. Tentu kami datang ke sini yang pertama untuk silaturahmi. Insya Allah silaturahmi kita ini bisa menambah umur kita lagi, bisa menambah kesehatan kita, dan tentu bisa menambah rezeki kita masing-masing. Dan terkait dengan KUP atau kredit usaha produktif yang tentunya diluncurkan oleh Bank Jateng, kami terus terang ingin mengadopsi hal-hal yang tentunya di Kabupaten Kudus ini kok bisa ya, artinya NPL-nya ini rendah, bahkan nol. Yang saya tahu karena saya latar belakang bidang keuangan, tentunya kalau NPL bisa nol biasanya sistem tanggung renteng Mbak, ya, tanggung renteng seperti di koperasi wanita di Surabaya ini, jadi NPL pasti nol. Kalau utang, Pak Toto utang ditanggung oleh saya dan Pak Mus, ya, pasti otomatis lancar. Tapi ini menjadi pengalaman kita, di mana SKPD yang kita bawa pada hari ini adalah bukan lembaga teknis untuk menagih hutang atau menagih apapun. KUP tentunya diluncurkan tanpa ada jaminan Pak ya, kemudian juga biaya-biaya mungkin sudah ditanggung oleh Bank Jateng, tinggal bagaimana sasaran kita agar tepat sasaran. Bahasanya Pak Bupati tadi, kalau masih punya hutang berupa kartu kredit, yo jadi ya, kecuali kalau yang bersangkutan tiap hari aktif nabung. Ini menjadi penilaian tersendiri agar KUP ini bisa berjalan dengan baik. Pengalaman kami tentu banyak sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyukurillah ala ni'amillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Sungguh sangat saya hormati saudara kami, keluarga besar kami, Pak Alek. Jadi marinya Pak Alek aja Pak, biar gampang. Tapi begitu nama Alek, begitu penutupnya wawun maafik orang itu ya aneh. Kalau bukan orang-orang Anda seperti ini, Pak Sekda Pekalongan, harus usah pakai peci lagi Pak. Ya, artinya ini aspirasi loh Pak Alek. Ya, para pimpinan SKPD yang hadir, baik Pak Kepala Pemuda, Pak Dinas, Asesor Tenaga Kerja, semuanya yang hadir tadi, rekan-rekan semuanya sudah disampaikan dan juga sudah diperkenalkan oleh Pak Sekda. Maka kali ini kehadiran Pak Wali Kota Pekalongan ini tadi bercerita sangat rendah, karena beliau ini sesungguhnya adalah orang besar, urusannya sudah di tingkat nasional. Soal pengalaman pasti bahwa beliau ini adalah orang yang sangat berpengalaman. Maka tadi supaya tidak agak suasananya hidup ini, kepala cabang Pekalongan ya biar bersanding dengan yang mewakili cabang Kudus. Karena itu agak jauh itu remang-remang misalnya, masa dekatkan. Ternyata kamu ayu loh dari sini. Nah ini, ya, Alek pokoknya yang penting di sini kenapa kami terima di rumah dinas ini, saya melihat bahwa kerawanan beliau beserta rombongan ini adalah sangat bukan merupakan satu kunjungan yang resmi sana, tapi ini adalah keluarga besar kami. Maka saya terima di tempat tata cara kekeluargaan. Maka kalau ada kurangnya yang mau dimaklumi, kalau ada
ada salah-salahnya yang mohon dipahami. Ini yang terpenting. Namanya sedulur dewi. Nah, ini forum UKM Kabupaten Kudus juga hadir. Baru kami informasikan Pak, di Jawa Tengah ini ada forum UKM yang nantinya ini saya perkenalkan juga ini banyak sekarang sudah mulai menggeliat. Dan juga kami di sini tentunya para pimpinan SKPD di Kudus, dan kita juga betapa eloknya di Pekalongan itu untuk batik, termasuk untuk pusat-pusat sentral ini. Kita juga ada keinginan yang nanti sebelah terminal itu saya minta di 2016 ini terus clear. Dan tidak ada alasan sekarang tidak Pekalongan itu diterima ya Pak lagi. Nah, bikin apa sensornya ini bagaimana begitu masuk ke Kudus ini lihat gerbang Kudus Kota Kretek sebelah kanan yang ada sensornya ada. Syukur bagi nanti untuk kerjasama antar perdagangan ini tidak bisa sentral jalan. Bagaimana saya bisa masarkan batik dari Pekalongan, bagaimana bordil dari Kudus, ini saya rasa akan bisa saling mendukung. Baik Bapak Ibu sekalian, mari kita sama-sama untuk saya sampaikan bahwa ini bukan sesungguhnya Pekalongan belajar Kudus, tidak. Kita sama-sama belajar, sama-sama melihat, sama-sama. Dan insya Allah hal-hal yang belum ada di Kota Pekalongan, karena forum ini forum silaturahmi keluarga besar kita semua, akan saya segera adopsi, terutama dalam besok hari Jumat Pak Sekda di Kota Pekalongan. Saya harus menjelaskan pada warga saya yang tentu berbondong-bondong Pak, kalau ada program Alex mendengar ini, mereka menyampaikan berbagai macam hal, tapi yang paling banyak ini mereka menyampaikan 3 hal, yaitu di bidang infrastruktur, yang kedua di bidang kesehatan, dan tentu di bidang pendidikan. Ini akan saya adopsi, terutama yang tadi dikatakan dari bidang kesehatan untuk online. Jadi tidak ada informasi-informasi rumah sakit di Bendan penuh karena masyarakat harus punya pilihan. Ada rumah sakit swasta atau di Kota Pekalongan yang tentunya harus kita persiapkan dari segi IT-nya. Tadi Pak Agus juga sudah menawarkan diri untuk IT, nanti akan dihandle, ditackle oleh Bang Cakang. Dia luar biasa. Sehingga apa yang diharapkan kita ini bekerja buat warga kita, tidak usah memikirkan untuk opo oleh biro. Ini yang kata-kata ya. Ini Wali Kota Pekalongan berkenan menyerahkan plakat lambang daerah Kota Pekalongan kepada yang terhormat Bupati Kudus Bapak Haji Mustafa. Cindera mata khas Pekalongan. Menyerahkan plakat lambang daerah Kabupaten Kudus untuk UMKM, pendidikan, kesehatan, tenaga kerja. Ini